Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan pasti harus tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung kemarin di Liga 1 Indonesia. Jadi ada beberapa pertandingan yang seru, termasuk laga antara tim Juku Eja PSM Makassar yang gagal mendapatkan 3 poin penuh yang mereka incar di saat tim asuhan Bernardo Tavares ini berkunjung ke markas Dewa United. Ini pertandingan berlangsung di Stadion Indomilk Arena di Tangerang. Juga ini menjadi markas bagi Persita Tangerang. Dan memang sayang bagi PSM. Ya, ketika mereka sempat unggul duluan lewat penalti Yuran Fernandes di menit ke-37. Dan dia juga dijatuhkan saat itu di kotak penalti oleh salah satu pemain belakang Dewa United dalam sebuah set piece ya dari sepak pojok, dan wasit menunjuk ke putih. Ini sempurna sekali ketenangan dari Yuran untuk bisa mengecoh penjaga gawang Muhammad Nasir ini. Namun keunggulan bagi PSM yang sudah di depan mata 3 poin ini tidak mampu dipertahankan mereka karena keasikan mungkin menyerang, terlalu bernafsu, dan Yuran terlalu pendek memberikan umpan back pass kepada penjaga gawang Reza sehingga ini bisa diserobot oleh pemain depan dari Dewa United, Majid Osman ya, yang kemudian mencip bola di saat Reza masuk, maju ke depan dan dia mencip bola masuk dan akhirnya 1-1. Sampai pertandingan berakhir memang silih berganti setiap serangan yang dibuat baik oleh Dewa dan PSM, namun skor tidak berubah. Dan PSM hanya mendapatkan 1 poin ini. Namun PSM tetap mempertahankan sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 BRI ini. Luar biasa membawa PSM itu naik sekarang ke posisi kedua. Mestinya kalau PSM menang, PSM akan mengkudeta, ya, ambil alih posisi dari Madura United sebagai pimpinan klasemen. Ada di atas dengan unggul 1 poin. Tetapi hanya dengan 1 poin tambahan dari hasil imbang melawan Dewa, sehingga mereka hanya naik 1 tingkat saja ya, di posisi kedua dengan nilai 21, sementara Madura dengan nilai 22. Ya, kalau mereka bisa menang bisa dapat nilai 23 bagi PSM. Poin PSM itu sama dengan Bali United. Ya, sama-sama 21, namun mereka hanya dipisahkan dengan selisih gol di mana PSM itu lebih baik. Ya, PSM sejauh ini sudah bermain 9 pertandingan atau sama dengan Madura. Nah, kejutan itu terjadi ya, di Solo, di Stadion Manahan. Ya, ketika Bali United ini yang punya rentetan rekor bagus ya. Sejauh ini karena Bali United itu mereka kalah dari PSM. Tapi setelah itu mereka main bagus sehingga mereka ada di atas sekarang. Namun turun di posisi ketiga, tapi di luar dugaan. Mereka dihajar oleh Persis Solo, tuan rumah Persis Solo ya. Di mana dengan kekalahan telak ya. 2-0. Dan ini merupakan kemenangan ketiga bagi Persis Solo dan membuat mereka ini lebih menjauh dari zona merah, zona degradasi. Gol dari Rio Matsumura ini 2 gol sekaligus dibuat sama dia. Ya, di menit ke-30 dan 60 menamatkan peluang bagi Bali United untuk bisa memenangkan laga. Padahal Bali lebih difavoritkan dalam pertandingan ini. Bali juga harus bermain dengan 10 pemain. Ya, ketika Andika Wijaya itu diusir di babak pertama dengan 2 kartu kuning yang diberikan wasit, sehingga memang pincang permainan dari tim asuhan Teko Kogura ini, Toko Steko, karena mereka bermain dengan hanya 10 pemain untuk bisa bertarung dengan kegigihan dari tim tuan rumah Persis Solo yang memang sangat bernafsu untuk bisa memenangkan pertandingan mumpung mereka menjadi tuan rumah. Dan ini 3 poin yang mereka inginkan tentunya ya, dalam pertandingan melawan Bali. Tidak mudah memang karena Bali ada tim yang ada di papan atas. Karena setelah ini mereka harus bersiap, ada modal bagus buat Persis Solo ketika mereka akan menjamu PSM Makassar. Karena PSM setelah melawan Dewa, PSM akan melanjutkan perjalanan mereka tandang ke Solo menghadapi Persis Solo. Jadi ini laga juga yang tidak boleh dilewatkan oleh Persis Solo karena mereka menghadapi tim kuat seperti PSM yang pasti akan mempertahankan posisi mereka sebagai tim yang tidak terkalahkan sejauh ini. Dan PSM mengincar pasti 3 poin juga. Ya, dan ini bagi Persis Solo juga harus mengincar 3 poin. Ini yang ramai ketika kedua tim akan bertemu. Tapi apakah Persis Solo akan mampu mendapatkan 3 poin sama seperti ketika mereka
menghajar Bali United dengan 2-0. Itu yang masih menjadi tanda tanya, tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kemudian saya bergeser ke Surabaya di Stadion Delta Sidoarjo. Tuan rumah Persebaya lagi-lagi belum bisa bangkit keluar dari tekanan luar biasa buat mereka. Tim asuhan Aji Santoso ini menerima kekalahan ketiga beruntun setelah dipukul Bali United 1-0, kalah dari PSM Makassar dengan 3-0. Mereka balik ke kandang, dihajar lagi dengan comeback yang luar biasa dari Rans atau Cilegon FC ini dengan kekalahan mereka 1-2 dari tamunya. Padahal Show Yamamoto sudah membuat mereka unggul duluan. Namun 2 gol balasan di babak kedua yang dilakukan justru oleh pemain belakang ya, bek kiri Edo Febrianza ini yang akhirnya memenangkan bagi Rans Nusantara ini. Pasukan Rahmat Darmawan mendapatkan 3 poin yang sebenarnya sulit mereka dapatkan kalau bermain di Surabaya. Ini kekuatan, apalagi Persebaya kan ingin bangkit setelah 2 kekalahan beruntun. Namun dengan kekalahan ketiga ini membuat Persebaya itu turun jauh. Bahkan mungkin kalau nggak salah di peringkat ke-14 saat ini masih dengan 10 poin. Dan memang ini mengecewakan sekali. Posisi Aji juga di ujung tanduk, dan sebagai pelatih Aji saya pikir sudah pasrah ya. Siap untuk ditendang atau dipecat karena dia bertanggung jawab sebagai seorang pelatih. Namun mungkin saja masih bisa dipertimbangkan oleh manajemen Persebaya untuk tetap memberikan kesempatan kepada Aji Santoso karena ini pelatih yang bagus ya. Artinya dia seorang legenda dari Jawa Timur dan khususnya buat Surabaya ya. Nama Aji, mantan pemain tim nasional, kapten bahkan di tim nasional di era Aji Santoso. Dan siapa tahu dia akan terus diberikan waktu untuk membenahi tim ini. Tapi semua tergantung dari manajemen yang menilai bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya. Karena memang sayang, seharusnya mereka bisa mendapatkan 3 poin di saat menjamu Rans Nusantara ini. Padahal apalagi sudah dengan keunggulan di babak pertama mereka. Tapi itulah sepak bola. Semua bisa terjadi, dan di akhir pertandingan itu ada muncul kerusuhan ya yang terjadi di Stadion Delta, di mana pendukung-pendukung Persebaya Surabaya yang merasa mungkin tidak puas atau kecewa dengan hasil ini itu melampiaskan emosi mereka masuk ke lapangan, dan ada perusakan di sana. Sayang juga ini terjadi ya dengan sikap emosional ini ya, karena pasti akan membuat kerugian bagi Persebaya Surabaya, terutama manajemen Persebaya, karena bersiap-siap untuk kena denda dari Komdis PSSI. Ini pasti bahwa Komdis akan menilai semua ini dan ratusan juta lagi akan keluar dengan denda yang akan diketok oleh Komdis. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi pada pertandingan-pertandingan yang akan datang, karena memang merugikan sekali bagi tim Persebaya ya kalau tindakan-tindakan seperti ini terus bisa berlangsung. Dan saya berharap bahwa Persebaya akan cepat-cepat untuk bangkit ya, tidak terus tenggelam, dan memang harus ini tim yang punya latar belakang nama besar ya di Indonesia dalam percaturan sepak bola, dan semoga Persebaya ini akan naik kembali setelah 3 kekalahan ini. Mereka harus bersiap-siap karena berikut mereka bahkan harus ke Arema. Ini juga kan berbahaya juga. Arema sedang mencari juga kemenangan untuk bisa membuat Arema itu bersaing naik lagi ke klasemen atas ya. Sehingga ini menjadi seru, menjadi derby yang dinanti-nantikan. Ada beberapa pertandingan lainnya yang terjadi selain tumbangnya Bali United di Solo, kemudian PSM tertahan dan Persebaya kalah di kandang. Saya pikir Persikabo ya menang 2-0 melawan PSS Sleman. Modal yang sangat bagus bagi Persikabo ketika mereka bisa memanfaatkan laga kandang mereka ya, dan mereka clean sheet menghadapi Sleman. Selamat buat Persikabo. Dan juga Persita yang menang 1-0 melawan PSIS Semarang. Ya, Persita baik ya. Saya pikir ini juga hasil yang memuaskan bagi Persita ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin. Kemudian ada hasil draw yang dimainkan antara Bayangkara dan Borneo ya. Kalau nggak salah dengan hasil 2-2. Ya, bagi Borneo kembali tertahan. Kalau Borneo bisa memenangkan pertandingan, Borneo akan ada di atas lagi. Ya, di klasemen ya. Bahkan bisa memimpin klasemen juga. Tapi ya kita tinggal lihat nantinya ke depan bagaimana, karena pertarungan di antara peringkat pertama sampai peringkat keempat itu sangat ketat. Selisih poinnya 1-1 semua. Jadi memungkinkan ada pergeseran-pergeseran yang terjadi. Termasuk Persija yang mulai merangsek ke atas. Ya, selain ada Madura, PSM,
kemudian ada Bali United, ada Persija di sana, ada Borneo, semua memungkinkan. Bahkan Persita Tangerang terus bisa mengancam ya yang berada di posisi di luar, walaupun ada di luar 4 besar. Jadi sehingga ini yang membuat Liga 1 semakin seru. Kita akan tunggu laga-laga nantinya di akhir pekan. Mungkin saja ada perubahan-perubahan yang terjadi, kejutan-kejutan lagi yang akan terjadi. Dan sekali lagi, buat PSM, satu-satunya wakil dari Sulawesi ini yang menunjukkan grafik bagus. Jadi mereka itu kehilangan poin ketika ke Kediri dan juga melawan Dewa. Ya mestinya mereka harus bisa menang di sini. Memang agak sulit ya ketika mereka tandang. Tapi justru dengan tim-tim besar PSM hajar semua tuh. Mulai dari Bali United, Arema, Persebaya, Persib Bandung. Itu, dan mereka hanya tertahan 1 kali dengan Persija. Tapi dengan tim-tim yang mestinya 3 poin itu mereka ambil. Melawan Kediri draw ya. Dan kemudian melawan Dewa juga draw. Mereka sekarang akan ke Persik Kediri. Dan pasti Tavares akan mengusung misi mereka. 3 poin penting. Ewako, PSM Makassar. Sampai di sini pembicaraan kita dengan review di Liga 1 Indonesia. Ciao.